Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heris Mulyana Yogaswara. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMK PGRI Cikoneng, Kabupaten Ciamis, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor peserta 2015010200873. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Berikut video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di hari Senin 4 Maret tahun 2024 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa ya. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, alhamdulillah kita semua berdoa dalam hati terlebih dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Kita absen dulu seperti biasa. Yang hadir tangannya diacungkan dan bilang hadir ya. Oke. Andina Triseptiani. Andina hadir. Andrian Purwa Saputra. Asep Bibir. Hadir. Kamaludin. Kamaludin tidak hadir? Tidak. Ada yang tahu kemana? Tidak ada kabar? Tidak ada kabar. Ya, Bapak. Muhammad Aditya. Hadir. Muhammad Bagas. Hadir. Nur Lela. Hadir. Revalina Anjani. Riva Ramadan. Cynthia. Siti Rohimah. Sri Mulya. Susanti. Urul Fazri. Pira Sulistia. Iya, Urul banyak tuh kenapa kita sekolah? Tidak ada kabar. Winnie Aryani. Yoga Sugianto. Udah semua ya? Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi pelajaran PKN yang berikutnya ya. Oke, sebelumnya ya, bagaimana hari ini? Masih semangat untuk belajar? Masih semangat. Cuaca dari rumah tadi hujan nggak? Tidak. Sangat cerah ya. Berarti kalian semangat. Dan alhamdulillah hari ini kalian tidak kesiangan datang ke sekolah ya. Minimal tepat waktu itu ya. Oke. Nah, orang tua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, keluarga pada sehat ya. Nah, berarti kalian tidak ada beban datang ke sekolah ini, diniatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oke ya. Coba nanti kalian simak ya tentang pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Kalian sebagai pelajar untuk belajar dan Bapak sebagai guru atau pendidik untuk mengajarkan satu pelajaran yang akan disampaikan. Materi pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Yang sebelum masuk ke materi ini, yang minggu kemarin
ya kita telah melaksanakan atau belajar mempelajari materi budaya politik di Indonesia gitu ya. Sekarang kita lanjut ke integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum dilanjut, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Ini adalah tujuan pembelajaran ya, di mana setelah kalian atau kita melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui tayangan video dan PPT ya, PowerPoint. Nah, nanti di sini kalian akan melihat tayangan video. Nah, jadi setelah melihat tayangan video, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang satu. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, ketiga, peserta didik dapat menyajikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Di era reformasi ini, Indonesia mengalami suatu peningkatan dalam kemajemukan masyarakat yang cenderung menjadi suatu beban daripada modal bangsa Indonesia. Ya, kita ketahui negara kita negara yang sangat bermajemuk, beraneka ragam, suku, bahasa, budaya, ras, agama. Itu, ya. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai masalah yang bersumber dari kemajemukan. Pada saat ini, bangsa Indonesia juga masih mengalami krisis multidimensi yang dapat mengguncang kehidupan warga negara. Tuh, ya, akibat dari kemajemukan itu, ya. Maka mengalami krisis multidimensi. Ya, tuh. Hal tersebut merupakan salah satu masalah utama dari berbagai krisis besar tersebut. Tuh. Krisis tersebut merupakan ancaman disintegrasi. Ada yang tahu apa itu disintegrasi? Perpecahan. Tuh ya. Krisis tersebut merupakan ancaman disintegrasi bangsa yang sampai saat ini masih belum mereda. Ya, kita ketahui itu ya, yang ada semacam perpecahan disintegrasi itu ya, yang sangat besar di Indonesia itu kan. Dulu pernah ada yang lepas, ya. Ada yang tahu provinsi mana atau pulau mana? Timor. Iya, Timor itu lepas, ya. Nah, sekarang kan yang namanya Papua, itu Aceh itu sangat rentan, ya. Jangan sampai terjadi seperti Timur, tuh, ya. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya suatu kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu dapat diwujudkan melalui berbagai pemahaman yang salah satunya yaitu integrasi nasional. Tuh, ya. Oke. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba simak tayangan berikut ini. Silakan simak tayangan video ini ya. Merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Setelah melihat dan menyimak tayangan video tadi, apa yang kalian simak dari tayangan
video tersebut. Ya. Tapi kalau kalian memperhatikan, tadi melihat ya dengan seksama, kalian bakal tahu ya, apa yang kalian simak tadi di video. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya. Siapa namanya? Sri Mulyan. Sri Mulyan. Apa yang Sri Mulyan simak dari tayangan itu? Pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia. Pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia. Oke, Bapak kasih bintang. Ya, Sri Mulyan. Oke, terus siapa lagi yang bisa? Ya, Aditya. Ya. Termasuk satu mulai diabaikan oleh kalangan remaja. Ya, adanya atau mulai diabaikannya norma sopan santun oleh kalangan remaja. Aditya kan namanya? Oke, kasih bintang juga. Terus siapa lagi? Yuk biar nanti dia pertama akan Bapak kasih bintang. Kasih reward. Ayo siapa lagi? Pak. Ya. Siapa nih? Reni. Ah ya. Reni, apa yang tadi disimak dari tayangan video itu? Indonesia kaya akan ragam budaya. Indonesia kaya akan ragam budaya. Ya, nah, jadi maksudnya kaya ya, ragam budayanya, ya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ya, kalau tidak ada, ya kita lanjut. Nah, yang barusan oleh teman kalian sampaikan, ya, setelah menyimak tayangan video itu benar semua, bagus ya. Nah, oke. Tapi untuk lebih jelasnya, oke kita langsung bahas berikut ini. Ya. A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Jelas yang di depan? Jelas. Ada yang tahu? Ini apa ini? Burung gagak. Ya. Tuh, yang merupakan lambang negara Republik Indonesia. Kan lambang negara ada beberapa ya. Ini salah satunya burung Garuda Pancasila yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang ditulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Ya. Kenapa Garuda ini sebagai lambang? Ya Garuda kan tampaknya gagah, ya, gagah burung Garuda dibandingkan dengan burung-burung yang lain. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tuh. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada kaki. Nah, yang ini saya sudah jelas ya, sudah tahu. Pada kaki lambang negara Garuda Pancasila merupakan suatu alat ya yang digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan demikian sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk benar-benar memahami dan memaknai semboyan tersebut. Nah, jadi lambang Garuda ini kakinya mencengkram. Itu kan tanda atau menandakan sebagai persatuan, mempersatukan bangsa Indonesia. Ya. Nah, jadi dengan semboyan ini, dengan nama ini, jangan hanya sebagai ilusi saja, tapi harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain semboyan tersebut, ya, selain tadi Garuda Pancasila, negara Indonesia juga mempunyai suatu alat pemersatu bangsa yang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Indonesia itu Pancasila. Itu sebagai dasar negara. Oh, pasti harus tahu, ya. Pancasila, ya, selalu kita bacakan di setiap upacara hari Senin. Jangan sampai, ya,
kalian tidak tahu, tidak hafal. Seperti di tayangan video tadi, ada kan anak sekolah yang tidak tahu Pancasila urutannya, ya. Ya kalau kalian tadi lebih jelas lagi minimal. Yang berikut bendera merah putih, ya, yang merupakan bendera negara. Nah, jadi bendera negara Indonesia adalah merah putih. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan, ya, karena di Indonesia itu beraneka ragam budaya, bahasa dan sebagainya, ya. Kebayang kalau Indonesia tidak punya bahasa nasional, yang tidak punya bahasa persatuan, ya, apa yang bakalan terjadi? Ya, kayak kalian orang Sunda datang ke Papua, tidak ada bahasa persatuan, tidak ada bahasa nasional. Di sana berbicara bahasa Sunda, mana ngerti orang Papua bahasa Sunda? Atau ada orang Papua datang ke kita, ya, ke Jawa Barat dengan menggunakan bahasa mereka. Kalau kita tidak punya bahasa nasional, tidak punya bahasa persatuan, ya akan terjadi kekacauan di dalam komunikasi. Yang B, konsep integrasi nasional. Jika dilihat secara etimologis, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Ya. Integrasi dalam bahasa Inggris itu integrate, yang memiliki makna yaitu menggabungkan, menyatupadukan, dan mempersatukan. Tuh, ya. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, ya, yang memiliki makna yaitu bangsa. Ini adalah konsep integrasi nasional. Berikutnya, nah ini ada syarat integrasi, ya. Kalau tadi kan konsep integrasi, nah di sini ada syarat integrasi. Ada 3 syarat, ya, di dalam integrasi. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas, ya. Yang pertama atau A, anggota masyarakat memiliki suatu rasa bahwa mereka berhasil saling mengisi berbagai kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Anggota masyarakat itu kan orang itu kan manusia itu kan makhluk sosial, ya. Manusia kan memerlukan bantuan orang lain. Nah itu, jadi di sini mereka berhasil saling mengisi berbagai kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Itulah masyarakat. Yang berikutnya, yang B, terciptanya suatu kesepakatan atau konsensus secara bersama-sama tentang adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang kemudian dilestarikan dan dilaksanakan serta dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi dilestarikan, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan, yaitu kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, yang C, yang ketiga, menggunakan norma-norma dan nilai-nilai sosial sebagai aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat. Nah, inilah 3 syarat integrasi, ya. Paham sampai sini? Kita lanjut. Nah, faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional, ya. Nah, oke. Nah, sebelum dilanjut, ada yang tahu apa saja faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional itu? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ya, bagus apa nih namanya? Susanti. Ya, apa saja? Faktor pendorong integrasi yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Ya, jadi faktor pendorong itu satu bangsa, satu bahasa. salah satunya, ya, satu bangsa, satu bahasa,
satu tanah air Indonesia. Bagus, cantik. Kasih bintang lagi. Itu pendorong. Untuk yang pendukung, ya siapa namanya nih? Fitri. Faktor pendukung integrasi yaitu satu, semangat kekeluargaan, yang kedua semangat gotong royong, yang ketiga semangat persatuan dan persatuan. Ya, bagus, kasih bintang. Jadi yang sebagai faktor pendukung itu semangat apa? Tadi yang pertama kekeluargaan, yang kedua Gotong royong, semangat gotong royong, terakhir persatuan dan persatuan. semangat persatuan dan kesatuan. Bagus. Ada yang bisa menyebutkan faktor penambah integrasi? Ya, siapa namanya? Yoga. Ya. Apa saja yoga faktor penambah itu? Penambah integrasi yaitu budaya yang berbeda, Ya, pengaruh budaya asing, ya, dan teknologi yang berbeda. iya, bagus. Kasih bintang. Yang pertama budaya yang berbeda-beda. Yang kedua pengaruh budaya asing yang tidak baik, ya, yang datang ke negara kita, yang tidak bisa kita sterilisasi, ya. Itu. Yang terakhir Teknologi yang iya, teknologi yang kebablasan itu, ya, bahaya. Atau kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi kita akan kita akan terbawa arus teknologi yang kebablasan itu, ya. Oke, kita lanjut lagi dengan penjelasan berikutnya, ya. Nah, ini yang barusan oleh teman kalian sampaikan itu bagus, benar juga. Nah, di sini tapi ada yang lebih spesifiknya lagi. Faktor pendorong A, ya. Berikut faktor pendorong pencapaian integrasi nasional. Yang pertama, yang ke satu, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang bersumber dari adanya faktor sejarah, ya, senasib, ya, seperjuangan. Adanya faktor sejarah dari leluhur kita. Tuh. Yang berikutnya, adanya suatu ideologi nasional yang tercampur dalam simbol negara, yaitu tadi lambang negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang ketiga, adanya suatu tekad serta keinginan, ya, guna bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam isi Sumpah Pemuda. Oh, yang tadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Itu bagus kan dari teman kalian menjawabnya itu pada benar-benar, ya, benar-benar menyimak. Tuh. Dan yang keempat, adanya suatu ancaman dari luar yang dapat menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia itu menjadi berkurang. Nah, itu ancaman dari luar. Ancaman kan tidak hanya berupa gempuran perang saja, bukan? Ancaman dari luar seperti tadi pengaruh budaya asing yang datang ke negara kita, ya, budaya asing yang sangat tidak sesuai, ya, seperti mohon maaf mayoritas kita kan muslim, orang barat kan kalau datang ke pantai, jadi pantai apa pakaiannya beda dengan kita, ya, tertutup. Oke. Nah, ini adalah faktor pendorong, ya. Hampir sama kan dengan yang tadi teman kalian sampaikan, ya. Oke. Ini yang berikutnya faktor pendukung, ya. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu berarti satu bahasa sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan. Jadi faktor pendukung berarti bahasa Indonesia. Yang kedua, munculnya semangat rasa persatuan dan adanya kesatuan dalam bahasa, bangsa dan tanah air Indonesia. Tuh. Yang ketiga, faktor penghambat. Ini faktor penghambat. Ya. Yang pertama, satu, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap berbagai ancaman dan gangguan yang berasal dari luar. Nah, ini yang tidak terasa. Kurangnya kesadaran dari masyarakat, ya, terutama masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan yang berasal dari luar. Itulah yang tadi pengaruh budaya itu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ya. Seperti
seperti potongan rambut, gaya hidup, pola makan, gitu kan? Bahkan kan kita atau kalian, bahkan kami itu kan sudah mulai makan pilihannya di tempat-tempat yang ya seperti itu, tampilan, ya, style dan lain sebagainya. Berikutnya adanya yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap kelimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, berarti itu ya infrastruktur yang tidak seimbang atau bahkan katakan tidak adil. Jadi pembangunan kalau daerah ini maju, daerah ini terpuruk, ya. Seperti kejadian di satu daerah yang rakyatnya marah karena jalannya rusak, ya. Itu ada beberapa hal. Nah, itu akan menjadi ketidakpuasan terhadap ketimpangan, ketidakmerataan dari hasil pembangunan. Tiga, adanya kekurangan dalam penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, kurangnya apa? Penghargaan, ya. Yang keempat, kurangnya sikap toleransi antar golongan, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Nah, itu kan akibat dari itu. Maksudnya budaya-budaya luar itu. Ya. Kalau orang tua lagi duduk, kita lewat, kan kita selalu bilang permisi sambil menunggu. Beda dengan orang-orang luar atau orang-orang luar, ya. Dulu saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, tugas yang harus kalian kerjakan, tapi tugasnya berkelompok. Ya. Oke, nah jadi silahkan kalian bikin kelompok, ya. Satu kelompok maksimal 5 orang. Ya. Saya kira atau Bapak kira ini kelompoknya pas. Silahkan duduknya berkelompok, ya. Itu nanti oleh Bapak dikasih lembar kerja. Nah, tugas seperti ini silahkan oleh kalian kerjakan berkelompok dan diskusikan. Oke? Bisa dipahami? Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian membuat kelompok dan berdiskusi mengerjakan tugas kelompok ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, kalau tidak ada, silakan kalian duduknya berkelompok. Boleh mejanya disatu-satukan. Kalian berhadapan-hadapan. Lima kelompok ya? Ya, oke. Ya. Ini kelompok 2. Kelompok, ya, oke ya. Setelah kalian menerima lembar kerja persedik atau LKPD, itu di situ ya. Kalian harus mengisi kelas kalian ya, berarti 10 BDP. Nah, nama kelompok tadi kan ada yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, itu tulis ya nama kelompoknya. Terus ada juga nama anggota kelompok. Nah, jadi di kelompok kalian ada siapa saja ya. 1 siapa, 2 siapa dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa diisi nama kelas ya, nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ya. Nah, silakan sekarang mulai diskusikan ya apa yang ada di lembaran kerja peserta didik itu ya. Silakan diskusi dengan teman satu kelompoknya ya.
Oke, ya. Karena waktunya sudah habis, ya. Nah, sekarang bagian presentasi, ya. Jadi nanti dari tiap kelompok harus mempresentasikan, ya. Silakan kalian mempresentasikannya. Boleh di kelompoknya masing-masing, tapi harus sambil berdiri, ya. Sambil berdiri. Bapak tidak akan menunjuk kelompok mana yang duluan, ya. Silakan siapa yang berani tampil, ya, untuk presentasi duluan, gitu, ya. Silakan siapa yang mau. Jadi Bapak tidak akan menunjuk ini kelompok 1 dulu, ini kelompok 3 atau kelompok 5, ya. Silakan. Yang mau tampil duluan nanti akan dikasih poin atau bintang yang lebih lagi, ya. Oke. Nah, ada yang mau tampil presentasi duluan? Ya, dari kelompok 2. Silakan berdiri. Perkenalkan kelompoknya berapa, anggota kelompoknya siapa saja, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyan dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Nurlela, Cynthia, Susanti, dan Revalina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai penyebab terjadinya disintegrasi nasional di lingkungan keluarga. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional di lingkungan keluarga adalah menolak permintaan orang tua, tidak membantu orang tua. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut yaitu munculnya perkelahian dengan sesama saudara dan kurang akrabnya anggota keluarga. Yang kedua, penyebab terjadinya disintegrasi nasional di lingkungan bangsa. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional di lingkungan bangsa adalah mengunggah provokasi tentang kebencian di media sosial, terlalu mementingkan kelompok atau golongan sendiri daripada kepentingan bangsa. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, timbul rasa benci terhadap antar sesama bangsa, terjadinya persaingan antar kelompok yang tidak sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, ya. Itu presentasi dari kelompok 2. Nah, silakan. Ada yang mau menyanggah, ya, atau yang mau menanyakan, ya, dari apa yang telah dipresentasikan dari kelompok 2, ya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Kelompok 3, ayo berdiri, ya. Apa yang akan ditanyakan atau disanggah? Silakan. Apa alternatif agar tidak terulang disintegrasi di lingkungan keluarga dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya atau mau bertanya, apa alternatif agar tidak terulang, ya, perilaku disintegrasi di lingkungan keluarga dan di bangsa, ya. Silakan mau menanggapi kelompok 2. Nah, gitu berdiri, ya. Alternatif agar tidak terulang penyebab terjadinya disintegrasi nasional di lingkungan keluarga adalah yang pertama, meluangkan waktu bersama anggota keluarga. Kedua, membantu orang tua atau anggota keluarga lain apabila ada kesulitan. Itu di lingkungan keluarga. Sekarang untuk bangsa, bagaimana? Alternatif agar tidak terulang disintegrasi di lingkungan bangsa. Yang pertama ada memupuk rasa saling menghargai antar sesama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan kelompok atau golongan. Yang ketiga, menjunjung tinggi perbedaan sebagai salah satu kekayaan bangsa. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawaban dari kelompok 2? Iya, bagus, ya. Oke. Nah, itulah, ya, hasil dari kerja
kelompok kalian, ya, alhamdulillah kalian bisa mengerjakannya dan menyelesaikannya tepat waktu, ya. Oke. Nah, jadi hasil dari kerja kelompok ini, ya, dapat kita evaluasi dan tarik kesimpulan, ya, dari belajar atau pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Oke, ya. Oke, kita lihat lagi ke sini. Nggak apa-apa, kalian sambil di sana duduknya. Nah, jadi dapat kita menarik kesimpulan, ya, dari pembelajaran hari ini, ya, dan hasil dari kerja kelompok kalian. Tuh. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu membina bangsa Indonesia yang multikultural memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan berbagai aspek agar tercapai integrasi nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan mengadakan proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan informal tentang prinsip bersatu dalam perbedaan. Rasa Bhinneka Tunggal Ika ini perlu diterapkan pada setiap masyarakat seluruh Indonesia demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, penerapan rasa Bhinneka Tunggal Ika ini kurang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Ya. Maka dari itu sangat diperlukan demi menjawab tantangan masa depan yang dapat memecah belah suatu bangsa. Inilah kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalian sebagai generasi penerus regenerasi bangsa, tolong jaga integritas nasional negara kita. Jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian negara kita. Jaga toleransi, jaga tenggang rasa, ya, saling menghormati, saling menghargai. Oke? Bisa dipahami? Ya. Ya. Hari ini kita selesai pembelajaran integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi berikutnya minggu depan, ya, adalah masih ke materi baru, yaitu membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Tuh, ya. Nanti ada kaitannya dengan integrasi nasional, yaitu membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Ya. Terima kasih, thank you. Ya. Oke, nah, ini terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami dari materi pelajaran yang telah diselesaikan hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.